Di sini langsung aja gue bakalan jelasin untuk tutorial testnet dari Starlords ini. Jadi untuk Starlords sendiri ini garapan dari Tesos ya. Nah, kalau misalnya lu mau garap testnet dari Starlords ini, gue rekomendasiin pakai wallet Temple ya, jangan pakai Kukai. Nah, di sini wallet Temple. Silakan bisa di-download aja wallet Temple-nya. Kenapa pakai wallet Temple? Soalnya kalau misalnya lu pakai wallet Kukai itu agak sedikit repot ya. Gue nggak tahu kenapa. Karena lebih bagus kalau misalnya garapan testnet dari Tesos lebih bagus pakai Temple. Kalau mau pakai Kukai itu kayak mainnet dan segala macam pakai Kukai aja. Tapi kalau misalnya mau garap testnet lebih bagus terus lebih lengkap pakai Temple ya, karena di sini networknya banyak juga. Jadi silahkan pakai Temple, ganti walletnya jangan pakai Kukai. Oke, kalau misalnya wallet Kukai-nya udah terinstall, nah di sini kita masuk ke di apps-nya Starlord ya. Masuk terus untuk networknya di sini, ini biarin aja, pakai yang Ghostnet ya, Ghostnet di sini jangan pakai yang Mainnet. Terus pilih tombol beacon di sini kalian klik. Nah di sini kan, nanti bakalan disuruh untuk pilih untuk walletnya. Pakai yang Temple ya, sekali lagi pakai Temple. Kalau misalnya mau pakai Kukai, mending jangan, karena banyak errornya juga, yaitu nggak bisa login atau nggak bisa terkonek ya. Gua nggak tahu kenapa. Kalau misalnya lu bisa ngatasin fixnya ya udah pakai Kukai aja gitu. Cuma di sini pakai Temple aja biar lebih bagus ya. Oke, kita klik connect di sini. Terus juga jangan lupa kalau misalnya ini opsional aja sih. Nggak tahu ngaruh apa enggak. Di wallet Temple-nya untuk RPC-nya itu ubah ke Ghostnet testnet juga ya. Jadi samain tadi sama pas mau connect wallet di Starlord-nya pakai Ghostnet di sini. Oke, kalau misalnya udah nanti kalian harus klaim faucet dulu ya kalau misalnya di walletnya itu belum ada faucetnya. Buka lagi wallet Temple-nya, terus copy address-nya. Nah, gimana caranya biar dapat faucetnya? Nah, di sini di dalam Discord kalian bisa masuk ke bagian tab faucet. Di sini kalian bisa paste address. Cuman untuk vouchernya sendiri ini kan dikirim manual ya sama adminnya. Jadi lu bisa pakai opsional. Opsionalnya ini di bagian pin post baca. Di sini ada bot. Nah, ini lu bisa pakai botnya. Buka di Telegram. Ini botnya ini buat dapetin faucet dari XTZ ya atau Tezos. Ini lu bisa pakai bot dari ini untuk dapetin faucetnya teman-teman. Oke, kalau misalnya udah dapat faucet di sini, nanti kalian bisa coba cek lagi refresh halamannya atau wallet kalian kalau misalnya udah dikirim walletnya. Terus di sini ada masalah yang dimana, bentar ya, kita coba cek dulu. Untuk masalah yang kayak gini teman-teman ya, yang nggak bisa atau gagal ya, merah-merah kayak gini pokoknya. Nah, cara fixnya, coba buka wallet Temple-nya. Dibuka wallet Temple-nya. Terus, kalau misalnya kalian udah dapat faucet nih ya, coba kalian kirim faucet atau token Tesos kalian ini ke address yang berbeda gitu. Nah, silakan kalian bisa generate new address. Nah, di sini kalian bisa create wallet baru ya untuk kalian pakai untuk send ke wallet yang kalian buat tadi gitu, biar kebaca transaksi di walletnya. Nah, kayak gitu. Itu kata si adminnya. Mana sih si adminnya bilang kayak gitu ya. Kalau misalnya error nggak bisa min kayak gini. Nah, itu terjadi karena walletnya itu belum ada transaksi atau masih baru ya. Karena ini wallet yang gue pakai, ini sempat gue pakai garap juga testnet Tesos kemarin, dan ini kan udah ada transaksinya, jadi kebaca gitu teman-teman, jadi nggak error. Oke, kalau misalnya udah, kita masuk ke bagian min ya, karena tadi kan kita di bagian home. Nanti kalau misalnya di bagian home ini nggak ada nih yang menu-menu kayak gini nih, NFT kayak gini belum ada. Harus masuk ke bagian min dulu. Masuk ke bagian min, terus ke center. Ini ada 3. Nih ada center, arm, terus background. Kalau di bawahnya ini ada simple, ada custom.
Kalau mau pakai simple sama custom, ini sedikit agak ribet ya. Untuk yang custom di sini nih biarin aja, gak usah dipakai. Pakai yang tiga ini aja, yang center, arm, terus background. Pertama masuk ke center. Nah di sini center, kita bakalan min token ya, tokennya di sini. Nah di sini untuk jumlahnya satu, ini biarin aja satu kayak gini. Untuk harganya itu 5,9 pesos ya. Nah ini bisa kalian klik confirm, terus tunggu sebentar sampai wallet tempelnya itu merespon ya. Nah di sini kan masih loading. Nah ini baru kebuka wallet Tesosnya, agak sedikit lama atau delay emang. Nah ditunggu aja. Oke, ini juga masih agak sedikit loading. Oke. Nah kalau misalnya kayak gini, kita klik konfirmasi. Nah di sini klik konfirmasi. Oke ya, di sini udah beres. Untuk mint tokennya tadi di center, ini udah berhasil. Nah ini tinggal tunggu dulu, tunggu sebentar. Jadi biarin sampai notif ini hilang teman-teman ya. Nanti kalau udah kita masuk ke step berikutnya. Nah step berikutnya di sini bisa mint yang arms. Nah caranya juga sama tadi kayak center. Nah ini lagi refresh tokennya, jadi nggak instan gitu, ada prosesnya, harus ditunggu lagi untuk refresh halaman dan tokennya teman-teman. Kalau misalnya udah, nanti masuk ke bagian background lagi. Nah caranya juga sama kayak center sama arms tadi, di background juga sama kayak gitu. Oke, nah ini udah kelar, udah hilang di bawahnya tadi. Masuk ke arms lagi. Nah di sini kita bakalan mint token juga di sini. Harganya juga beda ya. Nah, ini kita klik confirm. Terus kita tunggu lagi sampai wallet Tesosnya muncul ya. Nah, di sini wallet Tesosnya udah muncul, kita tinggal tunggu sampai kebuka. Nah, di sini ya. Jadi kita tunggu dulu sampai walletnya merespon. Oke. Kalau misalnya udah, kita klik konfirmasi. Memang agak sedikit delay. Gua nggak tahu ini dari laptop gua atau emang dari webnya yang delay respon. Gua nggak tahu ya. Oke, silakan ditunggu lagi. Di sini masih proses mint di dalam blockchain. Jadi tunggu lagi. Terus nanti bakalan ke refresh untuk tokennya yang sudah di mint. Kalau misalnya udah, masuk ke background. Nah, di background di sini nanti kita mint lagi. Oke, tunggu sampai ini kelar, masuk ke tab background. Nah, kalau misalnya udah hilang notifikasinya ya, masuk ke background. Nah, di sini kita langsung min aja, klik confirm. Nah, terus tinggal tunggu sampai wallet Tesosnya respon kembali, kebuka ya. Itu kalau misalnya kalian dari desktop atau dari laptop, jadi harus nunggu wallet Tesosnya merespon gitu teman-teman. Terus kita klik confirm. Oke, di sini diproses. Nah, di sini kita sudah min ada 3 ya. Tadi ada center, arms, terus background. Ini lagi di min untuk backgroundnya. Ini udah 3 kita min. Kalau misalnya kita udah min 3, kita bisa balik lagi ke bagian menu home di sini. Ya, ini bentar, ini masih refresh. Jadi tungguin dulu sampai benar-benar hilang ya notifikasi yang ada di bawah gitu. Oke, udah hilang, kita masuk ke tab home di sini. Nah, ini tab home. Karena tadi kita ada min beberapa ya. Contoh misalnya kita coba cek yang yang ini ya, yang ini aja. Nah, ini kita bisa klik aja NFT-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk NFT-nya sendiri ya. Ini kalian bisa baca loading ownership details ya. Loading ownership details artinya NFT-nya itu masih di load ya. Jadi belum bisa diapa-apain. Kalau misalnya kalian scroll ke bawah juga percuma gitu. Gak bakalan ngerespon karena masih loading. Nah, kalau misalnya udah, nih di sini ya, loadingnya udah hilang.
bisa masuk ke bagian Star Lord data. Ini bisa diklik, terus bakalan kebuka ya. Ini ada datanya di sini. Jadi datanya masih not found ya, atau masih belum ada. Nah, di sini kita harus edit dulu. Kita klik edit, terus nah kita pilih add ya. Nah, add lagi. Jadi ada dua kolom di sini, yang dimana untuk key sama value-nya di sini kita bakalan isi. Untuk name yang kedua kita kasih memo ya, contoh memo kayak gini. Nah, untuk value-nya atau isinya ini kita bisa kasih nama bebas ya. Misalnya nama kalian apa gitu ya, apa aja, contoh apa aja namanya. Memo ini adalah catatan ya, atau isi dari NFT-nya nanti yang mau kita cetak kayak gitu. Nah, isinya juga sama, bebas. Contoh misalnya tutorial. Nah, isi aja bebas, terserah kalian untuk catatan di bagian value memo, sama nama juga bebas gitu ya. Nah, terus kita klik save. Jadi udah dua ya, bikinnya dua doang di sini. Gak usah ada lagi. Ini bisa klik save. Oke, terus nanti bakalan kebuka wallet Tezosnya. Tunggu sampai wallet Tezosnya ini merespon ya. Jadi di sini masih loading. Kita klik konfirmasi. Nah, di sini kita klik konfirmasi. Kita tunggu sampai konfirmasi dari transaksinya ini beres ya. Nah, di sini lagi di set datanya. Nah, ini silakan ditunggu sampai notifikasi ini hilang, teman-teman ya. Coba kita scroll ke bawah. Nah, ini udah ada ya. Yang udah ada. Terus lihat juga di bagian atasnya nih tadi ya. Nah, ini kan tadi kita udah kasih key-nya, namanya itu nama kita ya. Contoh apa aja misalnya kayak gitu. Nah, nama dari NFT yang kita cetak. Terus di bagian bawahnya yang memo itu bakalan mencetak sebuah tulisan ya, atau output, contohnya tutorial. Jadi silakan kalian bisa kasih nama bebas saja untuk memo kalian gitu. Nah, di sini kan udah ada. Ini kalau misalnya kalian mau edit atau ganti, bisa teman-teman, bisa masuk ke bagian tab edit lagi. Nih, coba kita scroll ke atas. Memang agak sedikit lemot ya di sini ya. Oke. Nah, ini backgroundnya ini bisa diarah-arahin teman. Diarah-arahin maksudnya bisa kalian gerak-gerakin ya. Contoh misalnya kalian mau take screenshot di mana gitu ya. Udah jadi. Terus kita bisa klik dua kali contoh. Cuman di sini ada kayak ngebug gitu ya. Ini nggak kebaca memonya. Harusnya di sini ada kebaca teman-teman ya. Untuk memonya sendiri tadi. Yang maksud gue yang ini memonya. Nah, udah muncul ya. Jadi agak sedikit memang ada bug gitu. Terus kalau misalnya udah nih ya, kan udah nih, udah kita cetak. Bisa di screenshot ya, bisa di screenshot. Nah, screenshotnya kalau misalnya kalian pakai desktop atau laptop, bisa pakai snipping tool ya. Ini kita screenshot, terus Ctrl C, masuk ke Discord, ke bagian visual. Di bagian visual, di sini kalian bisa paste untuk hasil yang sudah kalian cetak. Di sini kalian bisa cetak, kalian bisa kirim, kalian bisa kirim untuk hasilnya. Nah, terus kita klik enter. Nah, di sini nantinya kalian bakalan mendapatkan role-nya kayak ini, beta tester, yang dimana nanti kalian akan mendapatkan benefit ya, atau reward setelah mainnet. Kalau nggak salah, rewardnya itu bakalan dapat sesuatu untuk min NFT-nya gitu ya. Gua nggak tahu lebih jelasnya nanti kayak gimana. Nah, intinya setelah kalian min NFT, terus edit data juga di NFT kalian, jangan lupa masuk ke Discord, kasih screenshot, terus upload ke bagian visual biar dapat role beta tester kayak gitu. Oke, caranya kayak gitu aja teman-teman. Ini kalau misalnya kayak gini lagi ya, tinggal klik dua kali aja di dalam layar kalian ya. Terus kalian bisa back lagi ke menu home. Nah, ini bisa di cetak-cetak lagi. Caranya juga sama kayak awal tadi ya. Kayak gitu aja teman-teman caranya. Oke, semoga membantu dan sampai jumpa lagi di next video. Thank you.